Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel kelas Bu Gina. Pada video kali ini kita akan belajar atau mempelajari tentang materi populasi dan sampel. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah teman-teman ini pernah mendengar istilah populasi dan sampel? Nah, mungkin kalau teman-teman sudah tahu, dalam melakukan sebuah penelitian ini terdapat beragam metode yang bisa digunakan. Nah, ragam metode ini dipilih tentunya bergantung dengan jenis penelitian yang diambil. Nah, salah satu dari dua jenis penelitian yang cukup memerlukan kecermatan ini lebih dikenal dengan penelitian kuantitatif. Mengapa kecermatan diperlukan lebih untuk jenis penelitian ini? Jadi, untuk penelitian kuantitatif ini merupakan jenis penelitian yang hasil analisis datanya diperoleh melalui perhitungan matematis, kemudian data-datanya nanti berupa angka dan disajikan dalam bentuk grafik atau diagram. Dalam jenis penelitian ini atau penelitian kuantitatif, teman-teman akan mengenal istilah populasi dan sampel. Populasi dan sampel memang merupakan istilah yang sangat erat kaitannya dengan penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk penelitian kualitatif ini tidak cukup familiar dengan kedua istilah ini. Populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif bisa dibilang menjadi dua hal penentu dalam sebuah penelitian. Nah, nanti kita akan membahas apa saja di video ini. Jadi yang pertama nanti kita akan membahas tentang populasi, yang kedua tentu sampel, dan yang ketiga adalah teknik pengambilan sampel. Oke, langsung saja. Pertama, coba teman-teman perhatikan gambar ini ya. Jadi ada gambar yang ini ada banyak orangnya, yang ini ada sedikit orangnya. Nah, jadi berdasarkan gambar ini kita dapat menentukan atau kita dapat menjelaskan apa itu tentang populasi dan sampel ya. Jadi ini untuk populasi berdasarkan gambar tadi ya. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian untuk sampel itu adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki populasi. Jadi sampel itu merupakan bagian dari populasi. Jadi kalau kita perhatikan di gambar ini, sampel itu ternyata diambil dari populasi. Ini loh, ini kan ada lingkaran ya di sini. Lingkaran yang berwarna abu-abu, kemudian ketika dikeluarkan dia yang berwarna hijau. Nah, ini tuh diambil dari populasi. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, keduanya ini menjadi hal yang sangat menentukan hasil penelitian karena dapat memberikan generalisasi pada hasil penelitian yang didapatkan. Oleh karenanya ini penting sekali untuk teman-teman dapat bersikap cermat maupun teliti dalam menentukan besaran sampelnya, sampel yang diambil atau sampel yang akan digunakan. Nah, karena nanti ini akan menentukan seberapa matang atau seberapa jauh sampel ini mendeskripsikan populasi gitu ya. Ini untuk pengertian sampel dan populasi. Selanjutnya kita ke ini kenapa kok kita harus mengambil sampel untuk penelitian. Nah, jadi ada yang dinamakan dengan keterbatasan penelitian. Kita nggak mungkin akan meneliti misalnya kalau populasi, kita mau meneliti sebuah sekolah misalnya dengan populasi 1000 siswa. Dengan jumlah siswa sebanyak 1000 itu kita nggak mungkin akan dapat meneliti semuanya. Jadi perlu kita ngambil berapa, misalnya 100 siswa dari 1000 siswa. Nah, keterbatasan penelitian ini ada tiga, ada dana, ada waktu, ada tenaga. Jadi dananya kalau untuk penelitian mau meneliti 1000 orang itu kan tentu membutuhkan dana yang banyak, kemudian waktunya juga lebih lama, tenaganya juga memerlukan tenaga peneliti yang lebih banyak gitu ya. Jadi itu kenapa kok kita
harus mengambil sampel dari populasi karena ada yang dinamakan dengan keterbatasan penelitian. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik pengambilan sampel. Jadi untuk teknik pengambilan sampel sendiri itu ada dua, ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Jadi kalau probability sampling ini memberikan seluruh anggota populasi kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Sedangkan untuk non-probability sampling, non-probability sampling ini tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah probability sampling. Sebenarnya nanti ini teknik pengambilan sampel ini akan dibahas lebih dalam itu di metode penelitian ya. Jadi saya hanya akan memberikan sedikit saja pengertiannya, kemudian nanti ada contohnya untuk perhitungan pengambilan sampel ya. Jadi untuk probability sampling ini ada 4. Yang pertama simple random sampling. Ini merupakan pengambilan sampel secara acak sederhana, secara random. Kemudian ada stratified random sampling. Ini menetapkan pengelompokan anggota populasi, jadi nanti distratakan gitu ya, ada stratanya. Kemudian ada systematic random sampling, ini menetapkan sampel awal secara acak tetapi selanjutnya dipilih secara sistematis. Jadi awalnya acak tapi nanti selanjutnya sampel yang diambil akan ditetapkan dengan sistematis. Kemudian ada cluster random sampling, ini sampel diambil dari populasi berdasarkan wilayah. Jadi ada wilayah tertentu yang diambil sampelnya ya. Kemudian ada selanjutnya non probability sampling. Nah, kalau yang non probability ini ada 4 juga. Yang pertama purposive sampling, sampel yang dianggap yang paling representatif ya. Jadi yang dapat mewakili populasi ini adalah purposive sampling. Kemudian accidental sampling, ini pengambilan sampel secara tidak sengaja. Ketika peneliti misalnya menemui sampel, kemudian secara tidak sengaja ngambilnya, nanti dari sampel itu nanti bisa diperoleh data gitu ya. Kita jadi peneliti nggak menentukan awalnya mau ngambil sampel siapa, tapi dia hanya secara acak aja ngambilnya. Kemudian ada snowball sampling. Nah, kalau yang ini sampel diambil dari wawancara korespondensi atau informasi sampel pertama untuk mendapat sampel berikutnya. Jadi ini awalnya peneliti misalnya memilih sampel A. Nah, dari sampel A nanti peneliti akan mencari informasi untuk mendapatkan sampel B. Nah, dari informasi sampel A ini peneliti kemudian akan melanjutkan wawancara ke sampel B. Nah, dari sampel B nanti peneliti juga akan mencari informasi lagi tentang sampel C, dan selanjutnya peneliti akan mewawancara atau mencari informasi atau mencari data dari sampel C, dan seterusnya sampai datanya jenuh atau didapatkan data yang sudah mewakili atau sudah menjawab penelitian gitu ya. Kemudian ada kuota sampling. Kalau ini sudah ditentukan kuotanya ya. Jadi kuota sampel sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah, yang terpenting ini selanjutnya. Jadi kalau yang teknik pengambilan sampel tadi akan dibahas lebih mendalam di metode penelitian, mata kuliah metode penelitian. Nah, di materi kita itu yang paling penting yang ini ya, jadi cara menentukan sampel berdasarkan populasi. Saya mencontohkan ada beberapa cara, tapi saya yang mencontohkan 2 yang sering digunakan ya. Jadi ada yang pertama ini rumus Slovin. Rumus ini digunakan ketika jumlah populasinya sudah diketahui. Jadi kita sudah tahu populasi, misalnya sekolah A punya siswa 1000 seperti tadi. Nah, itu kita gunakan rumus Slovin. Nah, untuk rumusnya sendiri ini N kecil ya, sama dengan N kapital dibagi 1 ditambah N kemudian E pangkat 2. N itu adalah sampel yang dicari, kemudian N kapital ini adalah jumlah populasi, kemudian E nya adalah tingkat kesalahan atau tingkat signifikansi yang diambil. Biasanya 5% ya kalau penelitian sosial maupun pendidikan. Nah, contohnya, ini saya punya contoh, seorang peneliti ingin mengambil sampel dari populasi sejumlah 300 orang dengan tingkat kesalahan yang diambil 5%. Berapakah jumlah sampel yang diambil? Nah, berdasarkan rumus tadi kita masukkan aja substitusi. N-nya 300 ya, kemudian E-nya 0,05 kuadrat. Nah, setelah
cari, ini ketemu 171,43. Ini jadi sampelnya yang diambil 171. Tapi kalau misalnya mau ngambil lebih dari ini juga nggak apa-apa, karena nanti bisa saja untuk analisis data atau analisis olah data selanjutnya bisa saja datanya nggak normal. Kalau nggak normal kan harus dibuang-buang gitu ya nanti kalau untuk menormalkan data gitu. Jadi nanti bisa saja ngambilnya lebih dari ini asal nggak kurang dari 171 gitu ya. Kemudian yang kedua, ini kita menggunakan rumus Cochrane. Ini kalau tadi populasinya sudah diketahui jumlahnya, kalau yang ini yang belum diketahui. Jadi rumusnya N sama dengan Z kuadrat dikali PI dibagi E kuadrat. Z ini adalah distribusi normal standar. Kemudian jumlah sampel, N-nya jumlah sampel yang diperlukan, E-nya adalah tingkat kesalahan sampling error, bisa 1%, 5%, 10%. Kemudian P adalah peluang sukses pasti 50% ya, 50-50 dengan peluang gagal atau 50%, 50%. Nah, ini adalah besar Z yang sudah saya tuliskan di sini, nanti teman-teman tinggal pakai. Kalau misalnya teman-teman ngambil alfanya, kalau teman-teman ngambil alfanya 0,1 atau 10% dengan ujinya dua arah, berarti Z-nya dipakai 1,65. Kalau misalnya ujinya satu arah, ngambil alfanya 10%, 1,29 dan seterusnya. Ini yang dipakai, yang sudah saya tuliskan. Jadi teman-teman nggak perlu melihat tabel. Ini diambil dari tabel distribusi normal ya. Contohnya ini, seorang peneliti ingin mengambil sampel dari populasi yang tidak diketahui jumlahnya dengan hipotesis dua arah. Dengan mengambil tingkat kesalahan sebesar 5%, tentukan sampel yang harus diambil. Kita tinggal substitusikan aja. Z kuadrat dikali PQ dibagi E kuadrat. Nah, tadi kan ini populasinya diketahui dengan hipotesis atau alfa ujinya dua arah. Kemudian alfanya 5%, kita lihat 5%, 0,05, ujinya dua arah, berarti besar Z-nya 1,96. Ini ya, 1,96 kuadrat, peluang gagal, peluang sukses 0,5 semua. Kemudian dibagi E-nya kita ambil 5%, ini ya, 0,05. Kemudian setelah dihitung ini didapat sampelnya sebanyak 384. Nah, itu tadi untuk materi populasi dan sampel. Mungkin ada sedikit penjelasan yang kurang dimengerti, nanti silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.